Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih bersama saya dengan Tata Nur Fatihah dalam Learning Journal Bimbingan Konseling Islam tahun 2024. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi atau akan mengulas kembali materi yang telah disampaikan minggu kemarin tentang penulisan skenario dan manajemen proyek film. Dalam hal ini dihadiri oleh Bapak dosen kita, yaitu Bapak Adi Kusuma. Semoga beliau sehat selalu. Selamat menyaksikan dan selamat menonton video ini. Dijelaskan penulisan skenario. Skenario adalah sebuah cerita yang diceritakan dengan gambar dalam dialog dan deskripsi yang ditempatkan dalam konteks struktur dramatis. Semua skenario menampilkan premis dasar ini. Orang itu adalah karakter dan melakukan tindakannya adalah tindakannya. Unsur-unsurnya yaitu yang pertama tema, sinopsis, premis, penokohan, latar, treatment, full page script, naskah, kolom atau yang biasa disebut dengan rundown. Kemudian dijelaskan juga tentang teknik penulisan skenario. Adapun fungsi skenario adalah sebagai petunjuk kerja dalam pembuatan film. Berikut ini adalah teknisnya, yaitu inti cerita, sinopsis, karakter, plot, outline, scene atau yang terakhir action. Format yang ketiga yaitu format penulisan skenario. Skenario atau full page script ditulis menggunakan huruf khusus, yakni menggunakan jenis Courier New. Besarnya huruf ini 12 bit, spasi 1,5, marginnya kanan dan kiri, atas bawah itu 2,5 cm. Jika tidak ingin kerepotan, bisa langsung menggunakan perangkat lunak penulisan skenario. Yang pertama itu ada kepala adegan, yang kedua itu adegan atau action, yang ketiga nama tokoh, yang keempat penunjukan tambahan, yang kelima dialog, yang keenam transisi, yang ketujuh yaitu perangkat lunak atau yang biasa disebut dengan software. Selanjutnya yaitu ada storyboard. Storyboard adalah penyajian visual pertama dari cerita yang Anda buat. Nah, tujuan utama dari storyboard adalah untuk menjelaskan tentang alur narasi dari sebuah cerita. Setiap pembuatan film mempunyai cara dan inovasi tersendiri untuk mengutarakan ceritanya. Di dalam dunia animasi dan film, storyboard berperan sebagai panduan bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dimulai dari sutradara, penulis cerita, lighting, kameramen, dan lain sebagainya. Storyboard ada setelah skrip atau narasi rampung yang berfungsi untuk menjelaskan secara visual dari cerita tersebut. Storyboard membantu setiap kru untuk membuat video teratur dan hasilnya baik. Dengan storyboard ini membantu menyampaikan pesan dari gambar atau yang ditampilkan. Jadi pelaku jadi tahu dan dapat menempatkan diri, dan kameramen juga tahu harus membidik seperti apa yang akan dilakukan oleh seorang aktor. Kemudian dijelaskan juga proses storyboard. Proses pada kebanyakan orang ini dimulai dengan thumbnail, drawing, dan final storyboard atau clean up storyboard untuk pekerjaan sebuah proyek. Meskipun proses storyboard ini berbeda untuk setiap orang atau tim, namun ada satu yang digunakan, yaitu persiapan dan pengorganisasian proyek tersebut. Lebih jelasnya dapat kita lihat dari item-item berikut. Yang pertama yaitu ada skrip. Langkah pertama adalah membuat skrip atau yang sudah disetujui. Biasanya para storyboard ini membuat sketsa thumbnail sebagai acuan dasar yang nantinya akan diperlihatkan kepada sutradara. Kemudian yang kedua ada riset. Suatu saat sutradara menginginkan Anda membuat landscape tentang keadaan masa depan. Apa yang Anda lakukan? Salah satunya adalah melakukan night mengenai bangunan, kendaraan, atau pakaian. Kemudian yang ketiga yaitu ada thumbnail. Tahap ini merupakan tahap yang paling awal yang dipakai oleh ilustrator, yaitu menggambarkan dalam bentuk panel sketsa yang masih sangat sederhana. Yang ada hanya nomor urut yang berfungsi sebagai indeks dan pergerakan kamera atau pergerakan karakter yang diberikan oleh simbol tanda panah. Membuat thumbnail ini secara langsung dapat memvisualisasikan proses pada saat Anda membuat proyek. Kemudian yang keempat ada drawing pass.
Setelah sutradara melihat storyboard dalam bentuk sketsa kasar, biasanya ada perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, ini adalah hal yang lumrah terjadi, misalnya penempatan karakter serta angle kamera. Kemudian yang kelima ada clean up storyboard. Tahap terakhir ini merupakan tahap siap pakai. Biasanya sudah lengkap dengan narasi, dialog, keterangan, sound, dan lainnya. Dan yang terakhir ada animatic storyboard. Animatic storyboard ini sebenarnya merupakan draft dari file animasi yang dibuat. Kemudian dijelaskan juga breakdown script. Breakdown script adalah tindakan menganalisis naskah sebuah produksi film, e.g. movie screenplay, mengidentifikasikan elemen-elemen yang menentukan dan relevan, dan mengelompokkannya ke dalam kategori-kategori. Sebagai contoh, semua peran yang berbicara dalam naskah diidentifikasi dan diberi kategori aktor. Informasi perincian yang dihasilkan adalah seperti yang digunakan untuk membuat estimasi biaya pertama. Hal ini biasanya dilakukan dengan berkonsultasi dengan apa yang disebut tarif tenaga kerja, buku, dan daftar harga yang disediakan oleh serikat pekerja dan produsen, dan menetapkannya pada elemen-elemen perinciannya. Misalnya, jika dalam adegan tertentu ada 5 pemeran tambahannya yang dicatat, misal untuk mewakili penumpang yang sedang menunggu kereta. Sebuah buku tarif tenaga ini kerja akan berkonsultasikan yang mencantumkan daftar biaya umum untuk pemain bisu seperti itu sesuai dengan kemungkinan persyaratan khusus seperti usia atau pengambilan gambar kondisi. Oleh karena itu sangat penting untuk membangun biaya estimasi tersebut berdasarkan data perincian naskah yang benar. Yang terakhir yaitu ada breakdown budget. Breakdown budget adalah langkah krusial dalam memproduksi film yang bertujuan untuk menganalisis dan mengalokasikan dana secara rinci sesuai dengan kebutuhan setiap tahap produksi dengan perencanaan anggaran yang cermat. Produser dalam tim produk dalam memastikan bahwa setiap elemen mendapatkan pendanaan yang memadai tanpa melampaui batas anggaran keseluruhan yang telah ditetapkan. Proses breakdown budget ini memungkinkan tim produksi untuk mempersiapkan setiap kebutuhan produksi secara realistis dan menghindari pembengkakan biaya selama proses syuting maupun pasca produksi. Mungkin hanya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Tatu Nur Fatihah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.